Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalihi fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila anshuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma amana bi man bata sya'bana wa jaru ja'iun ila janbihi wa huwa ya'lamu bihi. Wa qala aidan, mathalul mu'mini pitawaddihim wa tarwaduhim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadi dashtaka minhu adwan tada'a lahu sairul jasadi bisari wal huma. Ikhwatu iman, mustami'in wal mustami'at, tema yang sekarang akan disampaikan, karena tadi sudah membicarakan atau berapa waktu lalu membicarakan tanggung jawab sosial, maka sekarang bagaimana tanggung jawab sosial masyarakat. Karena itu betapa pentingnya kita dalam kehidupan ini tidak boleh kita merasa hanya diri sendiri, tapi kita bisa melihat ke kanan ke kiri, ke depan dan juga ke belakang. Allah memberikan mata terhadap kita, memberikan telinga terhadap kita agar kita bisa bergaul dengan yang lain sebagai tanggung jawab sosial kita. Dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, ini terjemahnya yang tadi, apabila dikatakan kepadamu berikanlah kelapangan di dalam majlis-majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, maka Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan. Sebagaimana disebutkan tadi bahwa dalam kehidupan itu tidak bisa begitu saja kita itu. Untuk hanya sekedar misalnya ada dalam suatu majelis pun kita tidak boleh melangkah begitu saja, melewati begitu saja tanpa ada izin dari yang lain. Kalau perlu orang lain lewat pun ingin ke situ atau ingin duduk di situ, kita itu bergeser bagaimanapun supaya orang bisa berdiri, bisa lewat dan lain sebagainya. Dan oleh karena itu dalam kehidupan kemasyarakatan lebih luas lagi, ketika melihat apa yang terjadi apalagi pada saat ini dengan banyaknya penyakit yang melanda dunia, maka harus bagaimana orang-orang yang beriman dalam rangka kehidupan sosial kemasyarakatan. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad, dikatakan masalul mu'min pitawaduhim, ya, keberadaan orang-orang yang beriman dalam rasa cinta mereka, watarahu bihim, dalam rasa kasih mereka, wata'atu fihim, dan dalam rasa sayang di antara mereka, mathalul jasad, itu seperti satu diri, satu jasad, idashtaka minhu adwun, kalau merasa sakit daripadanya satu anggota badan misalnya, tada'alahu sairul jasadi bisahri wal huma, maka akan merasakan jasad-jasad yang lain, sampai bahkan bisa jadi dia itu tidak dapat tidur dan panas dingin serta adanya flu misalnya. Itulah sebenarnya kalau orang lain membutuhkan, maka kita harus siap untuk dapat membantu mereka, tentu saja sekemampuan dari kita. Tapi dengan hadis ini jelas sekali, bitawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim, dalam saling mereka itu rasa cinta misalnya, ya, kemudian dalam rasa kasih sayang, dalam rasa saling mereka itu berdekatan, ya, itu bagaikan suatu badan yang tidak bisa dipisahkan. Orang lain sakit, kita merasa juga sakit. Sekarang orang lain umpamanya ada kerugian, kita pun merasa seperti dia. Apalagi sekarang dengan yang ramai penyakit corona misalnya, karena itu sekarang ada berbagai hal sebagaimana disebutkan pada khutbah pertama atau ceramah pertama, ada lockdown itu, yang orang lain kekurangan harta misalnya, tidak bisa makan, tidak bisa minum, maka harus merasa bagaimana kalau kena kepada diri kita tidak bisa makan dan tidak bisa minum itu. Oleh karena itu pula jelaslah, maka Islam memberikan panduan yang sedemikian rupa. Bahkan sekarang sedang ada apa yang disebut dengan bagaimana seruan-seruan kegiatan sosial, bantuan sosial, malah dikumpulkan oleh lembaga-lembaga tertentu. Karena itu pula, maka jelaslah di sini sebagaimana di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam juga, unsur akhaka zaliman aw madluman, faqala rajulun ya Rasulullah ansuruhu idza kana madluman, apa ra'aita idza kana zaliman kaifa ansuru, qala tahjuruhu aw tamna'uhu minadulmi fa inadzika nasruhu. Jadi kalau di sini berkaitan dengan munculnya kezaliman, ya, yang tersebar luas di masyarakat misalnya, maka kita harus menolongnya. Bagaimana kalau sekarang muncul penyakit yang luar biasa? Nah, itu juga bagaimana kita supaya mereka itu bisa sehat dan kemudian kembali sebagaimana beberapa waktu yang lalu. Oleh karena itu pula jelaslah bimbingan Al-Quran kepada kita sekalian sudah sangat jelas. Bahkan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari Anas bin Malik, ma amana bi man bata syab'ana wajaru ja'yun ila janbi wa huwa ya'lamu bihi. Maka Rasul mengingatkan, tidak termasuk, nah ini, tidaklah beriman kepadaku orang yang tidur dalam keadaan kenyang sementara tetangganya lapar, padahal di sampingnya, padahal dia tahu bahwa tetangganya itu lapar. Oleh karena itu, kepada mustami'in dan mustami'at, sebagaimana tadi sebutkan, bahkan berkaitan dengan sosial kemasyarakatan,
yang sekarang sedang ramai digerakkan oleh kelompok-kelompok, oleh ormas-ormas, baik itu ormas-ormas resmi, individu-individu dan lain sebagainya, selama itu bahwa kita ingin menolong kepada mereka agar supaya yang pertama tentu saja dengan bisa mengkonsumsi terhadap apa yang mereka perlukan. Yang kedua tentu saja sebagai dakwah kita pada mereka dan amar ma'ruf jika secara tidak langsung, karena kalau mereka terpaksa bisa saja melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik demi makan dan minum. Karena itu mustami'un dan mustami'at sekalian, bahwa Islam sedemikian rupa dalam kehidupan itu bukan kalau istilah beberapa waktu yang lalu urusan-urusan bersifat ritual saja, spiritual saja, tapi tetap yang bersifat sosial harus kita lakukan juga di sini berkaitan dengan masalah kemasyarakatan yang sedang sekarang dikembangkan oleh siapapun. Karena itu pula kepada mustami'in dan mustami'at, pada kita sekalian, agar masalah ini terpelihara dan agar masalah ini juga umat itu bisa terjaga baik akidahnya dan lain sebagainya itu. Karena hanya sekedar untuk makan saja di kalangan masyarakat miskin, bisa saja dia melakukan perbuatan-perbuatan tertentu. Bahkan bisa jadi ada orang-orang yang sengaja mendatangi, akan dibantu, tetapi harus ini, harus itu, harus ini, dan harus itu. Padahal mengajak murtad misalnya, naudzubillah, padahal melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik misalnya. Dan oleh karena itu pula kita ingin sekali apa yang disabdakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, bahwa tidaklah termasuk iman kepada beliau kalau orang itu perutnya misalnya kenyang padahal tetangganya lapar. Dan kita bisa melihat pada tetangga-tetangga kita, kalau tidak tentu ada juga kelompok-kelompok masyarakat yang ingin membantu para tetangga tadi. Banyak misalnya barusan juga sudah disampaikan berkaitan dengan kehidupan kita yang bisa jadi jauh daripada apa yang kita yakini, tetapi masih jauh daripada yang kita amalkan. Karena itu iman dan amal saleh inilah yang selanjutnya akan membawa kepada ketakwaan, sehingga walibasu taqwa khair, pakaian ketakwaan itu adalah pakaian yang paling baik. Para mustami dan mustamiat, saya kira itu yang dapat disampaikan, dan mudah-mudahan saja ini mendorong kepada kita berbuat yang lebih baik dalam kehidupan bermasyarakat dalam rangka mempraktekkan apa yang kita sudah yakini dalam tuntunan Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan sekali lagi bahkan terus kita diselamatkan oleh Allah dari penyakit yang sekarang sedang melanda dunia, melanda Indonesia, bahkan mungkin saja melanda keluarga serta di daerah kampung kita. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah menjauhkan daripadanya. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahu ya'khudhu bi'aidina ila ma fi khairun lil Islam wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.